Om Swastiastu. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya di pembelajaran daring matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi logaritma. Materi logaritma ini merupakan materi baru buat kalian karena waktu SMP kalian belum mendapatkan materi logaritma. Tetapi sebenarnya materi logaritma ini erat kaitannya dengan bilangan berpangkat. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu tentang logaritma. Logaritma itu adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jadi artinya adalah nanti pada bilangan berpangkat, kalian bisa mengubah menjadi bentuk logaritma, dan dari bentuk logaritma, kalian bisa mengubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Dan karena itu, pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas bagaimana cara mengubah bilangan berpangkat menjadi bentuk logaritma, dan logaritma menjadi bentuk bilangan berpangkat. Biar kalian paham. Dan juga nanti kalian harus bisa memahami bagaimana cara mencari nilai logaritma. Baik, selanjutnya. Jika diketahui bilangan berpangkat seperti ini, A pangkat C sama dengan B. Di mana A ini kalian masih ingat apa? Pada bilangan berpangkat? Ya, A ini merupakan pangkat. A ini merupakan bilangan pokok. C ini apa yang berada di atas? Yang berada di atas adalah pangkat. Dan B ini adalah hasil perpangkatan. Jadi, jika diubah nanti ke dalam bentuk logaritma, A pangkat C sama dengan B ini akan ditulis menjadi A log B sama dengan C. Udah? A log B sama dengan C. Jadi pahami bentuknya agar kalian bisa memposisikan di mana posisi bilangan pokok pada bilangan pokok, pangkat, dan hasil perpangkatan jika diubah dalam bentuk logaritma. Coba lagi, A log B sama dengan C. Pada logaritma, A ini disebut dengan basis atau bilangan pokok pada bilangan berpangkat. B ini disebut bilangan yang dicari logaritmanya atau di istilahnya adalah numerus, dan C adalah pangkat atau nilai logaritma. Jadi, kalian nanti jangan sampai bingung mengubah bilangan berpangkat menjadi bentuk logaritma. Cara untuk mengubah bilangan berpangkat menjadi bentuk logaritma, di sini bentuknya A pangkat C sama dengan B sama dengan A log B sama dengan C dalam bentuk logaritmanya. Caranya cukup mudah. Ingat saja, bilangan pokok itu adalah basis. Bilangan pokok itu adalah basis, jadi letaknya di atas sebelum tanda log. Pak ulangi sekali lagi, bilangan pokok itu kan basis, sama dengan basis. Itu letaknya di atas sebelum tanda log. Berarti paling atas yang ini maksudnya. Ini, sebelum tanda log berarti di atasnya. Berikutnya, bilangan hasil pangkat itu adalah numerus. Itu berada di bawah setelah kata log. Berarti di sini numerusnya. Di sini numerusnya. Dan sama dengan pangkatnya. Mudah kan? Ya, nanti sambil latihan, kalian pahami kembali. Pak ulangi sekali lagi, untuk bilangan pokoknya itu berada di atas log, terus numerusnya itu berada di bawah setelah log, dan pangkatnya itu merupakan hasil dari logaritmanya atau nilai logaritmanya. Nah, semoga bisa dipahami. Baik, beberapa contoh sekarang. Ubahlah bentuk bilangan berpangkat ini menjadi bentuk logaritma. Ini bilangan berpangkat misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ubah ke dalam bentuk logaritma. Bilangan pokoknya berapa? Yang ini? Bilangan pokoknya 2. Sehingga bilangan pokok itu atau basis itu berada di atas. Sudah. Atas, baru log. Terus yang di samping log itu adalah numerus. Numerusnya berapa? Atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya 8. 8. Dan hasilnya pangkat. Pangkatnya adalah 3. Berikutnya lagi. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bilangan pokoknya atau basisnya 3, berarti dia terletak paling atas. Baru log, di samping lognya itu adalah numerus. Numerus itu adalah
bilangan yang dicari nilai logaritmanya itu 9 dan sama dengan pangkat. Pangkatnya adalah 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Bilangan pokok atau basisnya adalah 4, berarti di atas. Log numerus atau hasil atau nilai yang dicari logaritmanya dan pangkat, berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16 itu sama dengan 4 log 16 sama dengan 2. Nah, sekarang ini titik. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Bilangan pokoknya berapa atau basisnya? 5. 5 itu berada di atas logaritma. Yang di sini berarti 5. 5. Berikutnya yang di sini berapa? Di sebelah log, yaitu numerusnya berapa? Ya, benar, 125. Yang ini di sini posisi apa? Posisi dari nilai logaritma atau pangkat. Pangkatnya berapa? Ya, 3. Sehingga 5 log 125 itu sama dengan 3. Berikutnya lagi, 6 pangkat 2 sama dengan 36. Ini berapa? Bilangan pokoknya adalah 6. 6. 6. Numerusnya berapa? Di samping bilangan, di samping lognya adalah 36. Dan di sini pangkatnya adalah 2. Jadi, 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. Jika diubah ke dalam bentuk logaritma menjadi 6 log 36 sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan buat sebaliknya. Ubahlah bentuk logaritma menjadi bentuk bilangan berpangkat. 3 log 81 sama dengan 4. Ingat kembali, 3 ini merupakan bilangan pokok, 81 merupakan numerus atau hasil perpangkatan, dan ini 4 ini merupakan pangkat. Jadi, bisa dengan mudah 3 log 81 sama dengan 4 bisa kalian tulis 3 pangkat 4 sama dengan 81. Berikutnya, 2 log 16 sama dengan 4. Alurnya 2 bilangan pokok pangkat 4 pangkatnya sama dengan 16 hasil perpangkatan atau numerusnya. Berikutnya lagi 4 log 64 sama dengan 3, berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, sekarang 5 log 25 sama dengan 2 berapa? Coba dipikirkan. Bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokoknya adalah, ya, benar, 5. 5. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 2. Benar sekali. Dan hasil perpangkatannya adalah 25. Selanjutnya, 6 log 36 sama dengan 2. Bilangan pokoknya berapa? Coba dipikirkan. 2 bilangan pokoknya? Bukan. 2 itu pangkat. Jadi berapa? 6. Benar sekali. Berikutnya seperti yang Pak bilang tadi, pangkatnya adalah 2. Pangkatnya 2. Dan hasil perpangkatannya adalah 36. Dah, itu caranya bagaimana mengubah bentuk pangkat menjadi logaritma dan logaritma menjadi bilangan berpangkat. Pak ulangi sekali lagi, caranya adalah kalian cukup mengingat posisi di mana posisi dari bilangan pokok, di mana posisi dari pangkat, di mana posisi dari numerus atau bilangan yang dicari nilai pangkatnya. Bilangan pokok itu berada di atas log, numerus atau hasil perpangkatan, numerus atau nilai yang dicari pangkatnya itu berada di sebelah log, dan pangkatnya itu sebagai nilai logaritma. Dan semoga kalian paham bagaimana cara mengubahnya. Nanti Pak akan berikan latihan terkait dengan cara mengubah bilangan berpangkat menjadi bentuk logaritma. Dan sekarang, untuk lebih mudah menentukan nilai logaritma, kalian bisa gunakan cara seperti ini. Ini sebagai alternatif saja. Misalkan, 3 log 81 sama dengan 4. Tanpa mengubah menjadi bentuk bilangan berpangkat, ini dibaca 3 pangkat berapa? 3 pangkat berapa sama dengan 81? Jawabannya adalah 3 pangkat 4.
Sehingga nilai dari 3 log 81 adalah 4. Nah, berikutnya lagi. 2 log 16 sama dengan 4. Ini dibaca 2 2 pangkat berapa sama dengan 16. 2 pangkat berapa sama dengan 16. 2 pangkat 4. Sehingga nilai dari 2 log 16 adalah 4. Silakan itu alternatif dalam mencari nilai logaritma selain kalian mengubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Sudah, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini terkait dengan bagaimana cara mengubah terkait dengan pengertian logaritma, bagaimana cara mengubah bilangan berpangkat menjadi bentuk logaritma, dan bentuk logaritma menjadi bilangan berpangkat. Nanti kalian pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan menggunakan ini, bentuk pangkat menjadi logaritma dan logaritma menjadi bentuk pangkat, terutama dalam menentukan nilai logaritmanya. Karena kita akan mempelajari tentang sifat-sifat logaritma, di mana kalian harus menggunakan hasil logaritma untuk mencari penyelesaian dari sifat-sifat logaritma. Ya, sudah kita akhiri. Silakan belajar dengan baik lagi. Dipahami materinya, jangan sampai ada yang tidak paham. Dah, kita akhiri. Om Santi Santi Santi.